Sebagaimana Anda ketahui bersama bahwa di Indonesia itu mengenal 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Untuk militer itu kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh militer, prajurit aktif itu tunduk kepada Undang-Undang 31 tahun 1997. Selain itu juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Jadi pada intinya tidak ada prajurit TNI yang kebal hukum, semua tunduk kepada aturan hukum. Di dalam Undang-Undang Peradilan Militer itu diatur mengenai masalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, dan juga pelaksanaan eksekusi. Semua sudah ada di sana. Oleh karena itu, di sana juga dengan tegas ditetapkan bahwa bagaimana itu penyelidikan, bagaimana itu penangkapan, bagaimana itu penahanan. Khusus untuk penahanan, yang bisa melakukan penahanan itu ada 3. Yang pertama adalah ankum, atasan yang berhak menghukum. Yang kedua adalah polisi militer. Kemudian yang ketiga adalah auditor militer. Jadi selain 3 ini itu tidak punya kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Selanjutnya akan diproses oleh Puspom TNI, Puspom dalam hal ini sebagai penyidik, dan kemudian dilimpahkan ke jaksa militer yang dikenal dengan auditor militer. Selanjutnya melalui persidangan, dan Anda tahu semua persidangan di peradilan militer itu sudah langsung di bawah teknis judisialnya Mahkamah Agung. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari itu. Selanjutnya terkait dengan penanganan korupsi, sebetulnya antara TNI dengan KPK itu sudah punya pengalaman yang cukup banyak. Dalam proses penanganan korupsi yang lalu itu sebetulnya di splitsing atau dipisah. Jadi yang sipil diperiksa, diproses di KPK, sedangkan militer diperiksa di Puspom TNI atau di lingkungan TNI. Di dalam proses pemeriksaan penyidikan, KPK ada di dalam ruangan yang sama dengan penyidik Puspom TNI. Jadi sebetulnya ketika bicara pemberantasan korupsi itu sudah ada prosedur yang saya kira berjalan dengan baik. Karena apa? Karena semuanya berakhir dengan putusan yang saya kira sangat baik. Di dalam perkembangannya dikenal dibentuk Jampit Mil. Jampit Mil itu sebetulnya dalam konteks koneksitas. Pengalaman juga bahwa Jampit Mil sampai sekarang ini Anda tahu juga memproses perkara TPP dan juga satelit orbit 1, 2, 3. Jadi jelas sebetulnya bahwa seorang militer itu tidak kebal hukum, seorang militer tetap tunduk pada hukum, dan tidak ada seorang militer itu lepas dari hukum. Akan tetapi prosesnya militer itu punya prosedur sendiri, punya aturan sendiri. Yakinlah bahwa tidak akan ada immunity terkait dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Saya kira demikian, Pak Puspen. Terima kasih Kapolpenkum TNI. Silakan Jampit Mil atau gitu. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Mohon izin. Atasan. Saya Jampit Mil, saya Maijen Indrajit. Jadi kami hadir di sini sebenarnya untuk memastikan bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang sipil dan militer. Dan itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang, yaitu di pasal 89 Undang-Undang 81 Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi landasan dasar hukum dari Jampit Mil ini adalah koneksitas. Jadi dikatakan koneksitas karena ada koneksi, ada perbarengan tindak pidana dilakukan oleh orang sipil dan militer. Nah, kami ini dilahirkan dari undang-undang, ini yang ditangani oleh Jampit Mil. Selama ini seperti tadi disampaikan oleh Kababinkum, Jampit Mil sudah melaksanakan proses hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang sipil dan militer, yaitu perkara TWP dan masalah satelit Artemis.
Ini kami memastikan bahwa karena ini tindak pidana ini dilakukan oleh bersama-sama orang sipil dan militer, seyogianya bisa ditangani oleh Jampitmil. Ini kenapa? Supaya lebih memudahkan. Jadi nanti kalau orang sipil seperti tadi sudah disampaikan oleh dan Puspom TNI tentang kesulitan tentang pemeriksaan tadi yang sudah diserahkan tapi ternyata barang bukti nggak diserahkan, sehingga nanti akan kesulitan juga melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan. Nah, kalau ini jadi satu dilaksanakan oleh tim penyidik dari KPK maupun penyidik dari militer yang ada di dalam organisasi Jampitmil. Jadi Jampitmil ini menjadi bagian atau organisasi baru yang ada di Kejaksaan Agung. Nah, seyogianya saran kami bisa ditangani oleh Jampitmil supaya nanti dalam proses-proses ini tidak ada kesulitan. Tentu saja bisa kita prediksi akan ada disparitas nanti dalam hal hukuman karena proses-proses ini kan berbeda gitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Jampitmil. Rekan-rekan media, tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa ketika Panglima TNI melaksanakan rapat terbatas, seperti yang kita tahu bahwa sebelah saya ini adalah dan Puspom TNI, Kababinkum, Jampitmil, Orjen, kemudian di belakang ini ada dan di Puspom AU, Puspom AD dan Puspomal. Jadi kami lengkap semua untuk tegas jadi menyampaikan bahwa tegakkan hukum tapi penegak hukum jangan sampai melanggar hukum. Setelah kegiatan ini, setelah konferensi pers, kami berencana akan ke KPK untuk melaksanakan koordinasi. Silakan Anggota. Silakan. Mike. Cek. Izin Pak, saya Iwan dari CNN. Untuk Dan Puspom, pertanyaannya adalah apakah, saya mau menegaskan aja, apakah berarti ini ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh pihak KPK? Itu aja Pak, pertama. Terus yang kedua, Pak HA ini, Pak Hedri ini sebentar lagi kan memasuki masa pensiun nih, sekitar mungkin seminggu atau 2 minggu lagi. Nah ketika beliau sudah pensiun, itu nanti tetap ditangani oleh Puspom atau karena dia udah balik ke sipil gitu Pak, apakah kemudian dikembalikan ke sipil? Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Jadi menurut kami apa yang dilakukan oleh KPK untuk penetapan personil militer sebagai tersangka menyalahi ketentuan. Pertanyaan kedua, untuk Marsdia HA memang sudah memasuki masa pensiun, tetapi tindak pidana tersebut terjadi pada saat beliau masih aktif. Jadi kita lihat tempus deliktinya, waktu kejadiannya. Jadi tetap berdasarkan tempus delikti, yang menangani adalah kewenangan ada di polisi militer. Demikian, terima kasih. Ada lagi? Mike.